Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Selamat hari Minggu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya menyampaikan kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pemilihan kami. Mari kita sembah. Terlalu besar Tuhan pengorbanan.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami sembah Dia, naikkan syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih ada atas hidup kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami masih boleh melihat kebaikan-Mu yang luar biasa terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang masih di belakang boleh maju ke depan, isi dulu kursi yang masih kosong. Boleh dipenuhi dulu yang di depan. Oke, pagi hari ini semuanya bersukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kasih salam ke kanan kirinya. Lama tidak berjumpa kan? Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kota benteng kita, gunung batu kita. Dia yang kita percaya karena Dia Tuhan yang benar. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membela, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sama-sama katakan, oh Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
Boleh angkat tangannya semua di atas. Dahulu, sekarang selamanya, janjimu tak semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau siapa? Hati yang benar. Haleluya. Boleh silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat ini kita mau memberikan persembahan. Kita boleh siapkan persembahan, amplop persembahan yang sudah diberikan oleh petugas kolektan. Saya juga boleh mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Sekarang waktunya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat yang akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami beri Tuhan. Biar apa yang kami beri ini Tuhan boleh memperluas kerajaan Allah di tempat ini Tuhan. Dan Engkau berkati setiap kami yang memberi. Engkau berkati pekerjaan kami, usaha kami. Apapun yang kami kerjakan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembari memberi persembahan, kita mau angkat pujian. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu. Janjiku pada Bapak Ibu untuk setiap persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kembali untuk semua bangkit berdiri. Kita akan terima yang lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya undang semuanya untuk kembali tundukkan kepala kita. Mari kita mau menyembah Dia.
sanggup menggenapi imanku. Apakah percaya kuasanya ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan, kami hidup karena kami percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan
Ajar kami Tuhan untuk terus percaya Tuhan, apapun dalam kondisi kehidupan kami Tuhan. Kami mau pegang Tuhan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Walaupun kami belum melihat sekarang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kemenangan akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami, hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh duduk diam manis mendengar apa yang Engkau sampaikan pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang keluar Tuhan dari mulutnya, biar semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk. Salam Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini, Saudara yang di ruangan ini maupun yang di rumah? Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Tuhan kita sungguh luar biasa, ya. Sekalipun kita di masa-masa pandemik, ya, pemeliharaan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan, semua boleh terjadi ya kalau memang kehendak Tuhan ya. Tapi kehendak Tuhan buat kita pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah lama tidak melakukan ibadah secara offline ya, tetapi hari ini kita melakukan ibadah offline dan live Zoom ya. Saya percaya pagi hari ini kita semua bersukacita dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saudara ya. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul indah di tempatnya, ya, indah di tempatnya. Ya, seringkali kita mendengar judul khotbah tentang indah pada waktunya, ya. Tapi pagi hari ini saya beri judul indah di tempatnya atau indah pada tempatnya. Nah, saudara, kemarin saya berjalan kaki seperti biasa olahraga ya. Saya keliling perumahan Semanan Indah ya sampai ke stasiun Kalideres ya, terus belok kiri sampai ke Kopti ya, terus perumahan Kosambi, baru pulang saudara ya. Jadi cukup jauh, tapi sudah biasa saudara ya. Nah, waktu di jalan saudara, saya waktu berjalan saya melihat ada pohon bunga sepatu saudara ya. Bunga sepatu saudara tahu. Ya, bunga sepatu itu biasanya kalau mekar warnanya merah, terus ada seperti pita bergantung ke bawah gitu yang cukup bagus, cukup indah saudara ya. Tapi saudara, pohon bunga sepatu itu ya menjadi tidak indah, ya tidak sedap untuk dipandang saudara. Nilai seninya menjadi tidak ada. Karena apa saudara? Bunga sepatu yang bagus itu ya bertumbuh secara liar ya di sampah saudara, di tempat sampah yang bau, yang kotor ya, sehingga nilai keindahannya, nilai seninya saudara habis, tidak ada saudara ya. Nah, waktu saya kecil juga saudara ya, saya kalau ke kuburan saudara, lewat kuburan ya serem ya. Serem. Sekalipun saudara di kuburan, ya di kuburan biasanya kalau di kampung-kampung di Jawa, kuburan itu biasanya ditanami pohon kamboja, ya pohon kamboja. Wah, bunganya bagus-bagus, saudara. Tapi saudara, sekalipun bagus,
ya kalau kita lewat kuburan saudara, ya itu serem, ya serem saudara. Sekalipun ada bunga, ya ada pohon kamboja yang bunganya bagus-bagus, ya sampai saudara kalau ya kita berjalan di kampung-kampung ada ketemu ya di kebun yang liar begitu kita temukan, kita melihat ada pohon kamboja yang berbunga, saudara. Waduh, identik dengan apa, saudara? Serem, ya, angker, ya. Jadi kalau tadi kita melihat pohon kamboja, ya, kesan yang kita terima adalah serem, angker, saudara, ya. Tetapi saudara, setelah saya ke Jakarta, ya, dulu saya kuliah di Bandung, dan setelah di Jakarta, saudara, saya heran, kok ya orang-orang Jakarta menanam pohon kamboja yang dibonsai, di pot. Waduh, kok jadi bagus? Kok banyak orang yang menanam, banyak orang yang pelihara, dirawat dengan baik, ya. Nah, akhirnya saudara, ya, saya kalau melihat pohon kamboja, ya, jadi pohon kamboja itu istilahnya apa, bahasa Latinnya saya lupa itu, saudara, ya. Ya, di tempat kita ada, di gereja kita tanam juga, saudara, ya, yang di pot yang biasanya bonggolnya besar itu, ya, punya nilai seni yang bagus kalau ditanam di pot. Nah, jadi setelah di Jakarta, saudara, saya melihat ya pohon kamboja tidak lagi serem, ya, tidak lagi angker, ya. Kalau dulu di kampung lihat pohon begitu, aduh, waktu masih kecil, ya, takut, ya. Kadang-kadang pengen tutup mata, saudara, ya. Ya, karena dulu belum percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga, saudara, kekristenan itu akan menjadi tidak indah, ya, kalau tidak ya tertanam pada tempatnya, saudara. Ya, nah, saudara, kekristenan kita itu, saudara, harus ya kekristenan yang benar, ya. Jangan kita ya berada dalam komunitas ya yang tidak baik. Ya, kita harus benar-benar, saudara, harus menjadi anggota tubuh Kristus, ya. Jadi kita harus menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau tangan saya ini, saudara, lepas dari tubuh saya, saudara, ya, dan tangan saya itu ditaruh di tempat lain, maka tubuh menjadi tidak indah, saudara. Ya, tangan juga tidak menjadi indah karena lepas dari tubuh, saudara, bahkan bisa mati. Ya, demikian juga, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sekalipun hari-hari ini, saudara, kita bisa menikmati ya pelajaran-pelajaran Alkitab, bisa menikmati pendalaman Alkitab. Kita bisa belajar firman Tuhan dari sumber-sumber yang ada di YouTube, yang ada mungkin di Facebook, yang ada di Instagram, di media sosial lainnya, saudara. Kita bisa belajar. Tetapi, saudara, pengetahuan itu hanya menambah ilmu di otak kita. Ya. Tapi untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, saudara, kita ya harus tertanam, saudara, di dalam gereja. Ya, kalau saya berbicara gereja, itu bukan gedungnya, saudara, ya, bukan organisasinya, ya, bukan alirannya, ya. Gereja itu adalah komunitas, kelompok orang-orang percaya, saudara, ya, yang bertumbuh karena ada kehidupan yang saling berbagi, ya, saling mendoakan, ya, saling mendukung, saling memperhatikan. Nah, saudara, dan ya kelompok seperti itu adalah kelompok yang ya patut ya mempunyai kepala yang sungguh luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara, kita tidak akan menjadi
anggota tubuh yang baik kalau kita tidak tertanam ya di dalam gereja, ya, di dalam komunitas orang-orang percaya. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa tertanam dengan baik? Saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 1 Korintus 12 ayat 27. Saya akan baca terlebih dahulu 1 Korintus pasal 12 ayat 12, bunyinya begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Kita masing-masing, saudara dan saya adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ya. Anggota-anggota tubuh Kristus, kita semua harus tertanam di dalam tubuh. Kalau tidak tertanam di dalam tubuh, kita akan mati, saudara ya. Ya. Nah, dan di dalam sebagai anggota tubuh Kristus kita punya peran, punya fungsi, ya. Supaya apa, saudara? Kita tetap hidup. Saudara, saya pernah lihat anjing, saudara, ya. Orang mau punya anjing tapi ya tidak mau melihat ekor, ya, tidak mau punya anjing yang ada ekornya, saudara. Maka saudara, ya, supaya dia punya anjing yang tidak punya ekor, ya, waktu itu saya tinggal di Tanjung Priok, saudara, ya. Saya lihat, saudara, karena di sana banyak orang-orang dari Manado, orang Ambon dan sebagainya yang punya anjing, ya. Jadi saudara, mereka mau punya anjing tapi tidak mau anjing yang ada ekornya. Caranya gimana, saudara? Ternyata caranya gampang sekali, saudara. Ekor anjing itu diikat, saudara. Diikat kuat-kuat, ya. Ya. Terus dibiarkan sampai begitu aja, saudara. Lama-lama, saudara, ekornya itu putus tanpa dipotong pakai pisau atau gunting, saudara, ya. Putus sendirinya. Jadi, ya, anjing itu akhirnya ya nggak punya ekor, saudara, dan juga tidak infeksi, ya, tidak infeksi, saudara, anjing itu. Nah, saudara, demikian juga kalau tubuh ini, saudara, ya, tubuh ini tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi, saudara, lama-lama akan mati seperti ekor anjing karena tidak dapat suplai nutrisi dari dalam tubuh. Ya, saudara, kita adalah tubuh Kristus. Anggota-anggota tubuh Kristus akan berfungsi, ya, dan fungsi kita tepat guna, tepat sasaran, ya. Kalau saudara kita terus-menerus berada di dalam tempat yang baik, yaitu di dalam tubuh Kristus, kita akan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang hidup. Tapi kalau kita lepas, sekalipun saudara setiap hari kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan dari sumber-sumber yang kita kenal, saudara, tapi saudara kalau kita tidak tertanam di dalam tubuh, hanya membuat saudara kepala kita menjadi penuh dengan ilmu, tapi ya karakter kita tidak bertumbuh, ya, karakter kita tidak bisa mencapai tujuan, yaitu menjadi orang-orang percaya yang serupa dengan Kristus. Pengetahuan ilmu itu penting, saudara. Kita perlu punya teologi yang terus, ya, ilmu teologi yang terus bertumbuh. Tapi saudara, itu tidak akan menjadi berarti untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, makanya saudara,
Ya, yang penting kata Tuhan, kita harus tertanam, kita harus nempel, kita harus melekat terus dari sumber yang memberikan nutrisi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Ya, ranting-ranting, ya. Jadi anggota-anggota tubuh itu seperti ranting-ranting yang ada dalam pokok anggur, saudara. Ranting-ranting atau anggota-anggota tubuh kita ini akan terus berfungsi kalau mendapatkan nutrisi dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan. Ya, hati yang bisa mengasihi, ya, itu bukan kita dapat dari ilmu, saudara. Ya, ilmu tidak akan pernah bisa memberi kepada kita kehidupan, mengasihi, mengampuni, berbagi, ya, tidak mementingkan diri, rendah hati. Semua itu kita dapat ketika kita punya hubungan yang terus-menerus dengan Kristus sebagai pokok anggur, sebagai, ya, tubuh Kristus. Dia adalah sebagai kepalanya, saudara. Kalau tidak, saudara, kita tidak dapat nutrisi. Makanya, saudara, ada orang-orang yang titelnya sudah S2, sudah S3, tapi malah sombong, ya, malah nyesat-nyesatkan orang lain, bahkan menghakimi, ya. Oh, gereja Pantekosta, gereja karismatik mereka nggak akan masuk surga, ya. Saudara, itu titelnya dokter, ya. Orang yang titelnya dokter menghakimi, mengklaim, mencap, saudara, oh, orang Pantekosta, orang karismatik nggak masuk surga, ya, karena tidak punya pemahaman yang sama dengan mereka. Ya, demikian juga saksi Yehova, ya, mengklaim bahwa kita, ya, nggak masuk surga. Saudara, ya, kenapa, saudara? Karena mereka hanya otaknya yang dipenuhi dengan ilmu, hatinya nggak melekat kepada Yesus. Otak kita boleh bertambah dengan ilmu, saudara, dengan pengetahuan, tapi hati kita harus terus-menerus terhubung dengan Kristus. Ya, terhubung dengan Kristus. Ketika kita lepas dari Kristus, ya, kita akan menjadi ranting yang kering. Kita menjadi anggota-anggota tubuh yang kering. Seperti ekor anjing tadi, saudara. Lepas dengan sendirinya karena tidak dapat nutrisi. Karena diikat kan ekornya. Ekornya diikat. Kenceng-kenceng, erat-erat. Sehingga tidak ada nutrisi yang masuk ke ekor, saudara. Tidak ada sari-sari makanan yang masuk ke ekor. Sehingga ekor mati. Haleluya. Ya, saudara, itu sebabnya walaupun kita ada dalam masa-masa pandemik, jangan sampai kita lepas dari Kristus. Jangan sampai kita lepas dari satu dengan yang lain, saudara. Kita tetap menjalin hubungan. Kita harus tetap berkomunitas, sekalipun komunitas kita terbatas, ya, melalui Zoom, melalui online, saudara. Kita harus terhubung satu dengan yang lain. Kita tidak bisa sendirian, ya. Bersama kita bisa, sendirian kita mati, saudara. Ya, bersama kita bisa bertumbuh, saudara. Karena pertumbuhan kita tidak bisa kita capai dengan sendirian. Pertumbuhan kita tidak bisa kita capai, kita raih secara individualistis. Ya, pertumbuhan kita, ya, keserupaan dengan Kristus. Ya, kita akan memiliki keserupaan dengan Kristus itu secara bersama-sama. Bukan secara individualistis, ya, karena Tuhan menciptakan kita sebagai tubuh, ya, sebagai anggota-anggota tubuh, ya. Saudara, kalau anggota-anggota tubuh, ya, tumbuhnya pasti serasi, ya enggak? Ada enggak tubuh yang tumbuhnya tidak serasi? Hidungnya tumbuh lebih panjang, lebih gede, ya. Bahkan lebih gede dari mukanya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Monster itu, saudara. Monster berjalan, hidungnya besar, panjang, kepalanya kecil.
Wah, saudara melihat orang begitu, saudara akan lari, serem sekali. Ya. Saudara, tapi yang terjadi, ya, kalau anggota-anggota tubuh itu, ya, berada di tempat yang tepat sesuai dengan karunia, sesuai dengan fungsinya, saudara, akan indah dipandang, sedap dilihat oleh mata. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kita akan lanjutkan bagian kedua, mempraktekkan kasih. Saudara, kekristenan kita itu akan menjadi indah, ya. Kekristenan kita itu akan sedap dilihat, sedap dipandang, saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan memiliki kasih. Ya, karena hukum Taurat yang 10 itu, saudara, ya, oleh Tuhan Yesus, ya, disempurnakan menjadi 2 hukum saja, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan hukum yang tidak kalah penting, yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menjadi orang Kristen yang semakin melimpah dengan kasih, dengan kemurahan di dalam hidup kita, saudara. Kalau kasih itu sungguh-sungguh menjadi gaya hidup kita, kalau kasih itu ada dalam hidup kita, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sedap dipandang. Ya, seperti beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar, ya, contoh seorang bernama Dorcas, ya. Wah, saudara, ketika dia meninggal, ya, masyarakat menangis, ya. Masyarakat kehilangan, saudara, karena, ya, Dorcas kasihnya melimpah, ya, suka berbagi pakaian, saudara, ya, suka membagi kepada orang-orang yang tidak mampu, yang kekurangan. Nah, anak-anak Tuhan yang penuh melimpah dengan kasih, saudara, sedap dipandang, sedap didengar, ya, sedap dipandang. Ya, kita akan baca, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13. Ya. Ayat 4 sampai ayatnya ke-9. Ya. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, luar biasa, saudara. Ya. Pengetahuan akan lenyap, ya, saudara, luar biasa, semuanya, ya, akan berhenti, ya, pengetahuan kita, ya, akan berhenti, akan lenyap. Karena apa? Pengetahuan kita tidak sempurna, ya, saudara. Kita sudah menimba ilmu begitu banyak, ya, tapi suatu saat nanti, ya, ilmu kita menjadi tidak ada artinya karena belum sempurna. Kita akan mendapatkan yang sempurna. Tapi yang tidak akan pernah lenyap, apa, saudara? Kasih. Kasih atau karakter itu tidak akan pernah lenyap dari kehidupan kita, saudara. Kasih itu akan terus melekat dalam kehidupan kita. Makanya, saudara, miliki kasih. Ya.
miliki kasih. Dan Tuhan itu apa, saudara? Allah itu apa? Kasih. Allah dan kasih tidak bisa dilepaskan, terikat, saudara. Ya, kasih itu ada melekat di dalam Allah kita, Tuhan kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, kasih Kristus, kasih agape itu harus melekat dalam kehidupan saudara, melekat dalam kehidupan saya sebagai orang percaya, saudara. Karena saudara punya ilmu, punya pengetahuan, ya, teologi yang tinggi, semuanya itu akan lenyap, tapi kasih yang tidak akan pernah lenyap. Ya. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah karena kasih. Kristus begitu mengasihi kita. Rela berkorban. Ya, memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Ya. Mari saudara kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih. Kasih tadi sabar, ya. Coba dicek, sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Ya. Orang sabar itu bisa dilihat, saudara, mulai dari hal yang kecil. Kalau dia di supermarket atau dia bayar listrik, bayar PAM, mau nggak antri? Ya, tapi sekarang banyak yang nggak antri, saudara, ya, karena pakai ATM, ya. Ya, tapi saudara itu bagus sekali sebagai latihan untuk menjadi orang yang sabar. Dulu kalau dalam antrian gitu saya lihat orang-orang yang tidak sabar, saudara, main serobot aja, saudara. Ya, main serobot, main potong orang lain padahal sudah, ya, bermenit-menit, ya, mengantri, saudara, dipotong, ya, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang preman, ya, saudara, main potong aja antrian. Nah, saudara, makanya kalau kita punya anak kecil, saudara, ajar, saudara, lewat sabar itu, ya, melalui apa, supaya mempunyai karakter sabar itu melalui suka antri, ya, belajar antri. Dulu kalau waktu kecil, saudara, saya mau makan, aduh, perut saya sudah lapar, sudah perih, kayak dikerik-kerik rasanya saking perihnya. Saudara, ya, ibu saya bilang, sana beli beras dulu, ya, beli beras, ya, padahal perut udah keroncongan pengen makan, saudara, ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, lapar langsung tersedia makanan. Kalau dulu enggak, saudara, ya, suruh beli beras dulu, jalan kaki, nanti sampai di rumah sudah beli beras, ya, ibu cuci berasnya, ya, kalau enggak ada kayu bakarnya, sana cari kayu bakar dulu, kayu bakar, ya, jadi perut udah lapar, bukan yang dapat makanan malah, ya, sibuk, disuruh-suruh, saudara, ya, ya. Nanti kalau makan, ya, kalau di kampung kan dulu, saudara, makan nggak boleh panas-panas, harus tunggu dingin baru boleh makan. Ya, diajar sabar, saudara. Itu sangat, ya, sangat penting untuk pembelajaran, saudara, supaya kita berlatih menjadi orang yang sabar. Ya, coba anak-anak di perkotaan, saudara, terlambat makan sedikit aja, udah marah-marah, saudara, ya. Karena apa? Biasain instan. Generasi instan, maunya cepat. Ya, makan maunya cepat, apa-apa mau cepat, tapi kerja lambat. Saudara, belajar, ya, sabar. Ya, saya tidak akan mengupas tentang kasih lebih lanjut, waktu kita terbatas, saudara, ya. Ya. Jadi mempraktekkan kasih. Dan saudara, yang terakhir membawa damai. Ya, Matius 5 ayat 9 nanti bisa dibaca sendiri di rumah, saudara, ya. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, saudara, orang yang membawa kabar damai itu indah, ya, indah, sedap dilihat, sedap dipandang, menawan, menarik, saudara, orang yang membawa berita damai. Ya, jangan kita, ya, menjadi orang yang memecah belah. Jangan kita menjadi orang yang suka
anti persatuan, saudara. Ya, kita harus membawa damai. Damai itu adalah juga ya kabar baik. Kita harus membawa kabar baik, damai. Kabar baik itu mendamaikan ya manusia dengan Allah. Karena kabar damai itu adalah Injil, ya. Salah satu kabar damai itu adalah Injil, kabar baik, ya. Injil itu harus kita beritakan, saudara, kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, banyak orang yang sudah menubuatkan, ya, kekristenan akan menjadi mayoritas, ya. Ya, ada yang mengatakan kekristenan sekarang sudah mencapai 30%, saudara. Kalau mereka bilang suka menyebar hoax, ya kekristenan itu cuma enggak sampai 10%. Tapi saudara, sebenarnya kekristenan sudah mencapai 30%. Itu banyak yang berbicara, ya bukan kata saya, tapi itu banyak yang berbicara, ya bahwa kekristenan sudah terus bertumbuh, saudara, dan kita jangan ketinggalan, harus menjadi orang-orang yang pembawa damai, memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, menyampaikan ya tentang damai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Apalagi saudara, ya di tempat-tempat lain, ya di aliran ya kepercayaan lain, saudara, sekarang ini ya sedang kupas habis tentang keberadaan mereka, saudara. Tentang kebenaran mereka sedang dikupas habis-habisan, ya. Oleh karena itu, saudara, inilah waktunya penuaian. Inilah waktunya kita tidak berdiam diri, tapi membawa damai. Haleluya. Saudara, jangan takut, saudara. Kata firman Tuhan, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Haleluya. Tubuh satu saat juga akan meninggal, saudara. Tubuh pada satu saat juga akan mati, ya. Walaupun caranya berbeda-beda, tapi suatu saat pasti mati. Tubuh kita suatu saat akan mati, mungkin karena kecelakaan, tapi bukan berharap, saudara, ya. Kita tidak minta, ya. Mati mungkin karena sakit, ya. Mati mungkin karena ya kita tidur pules, kebablasan pulang ke rumah Bapak, ya, saudara. Puji Tuhan, saudara, ya. Jadi, saudara, ini ya kekristenan kita supaya terlihat indah, ya, dipandang indah, ya, sedap untuk dipandang oleh mata. Saudara, kita harus menjadi anggota tubuh Kristus, dan yang kedua supaya kita ya memiliki kasih, ya, suka berbagi, suka mengampuni, ya, suka melakukan ya perintah-perintah Tuhan untuk mengasihi, ya, dan juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang pembawa damai, ya. Sungguh indah, saudara, orang-orang yang pembawa damai. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara, ya. Mari kita siapkan, saudara, roti dan anggur kita.
Mari kita angkat, saudara, roti mengatasi kepala kita. Kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang pecah di atas kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengasihi kita. Dan kasih-Nya sudah dibuktikan dengan kematian-Nya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tanpa kasih-Nya, kita tidak akan pernah ada sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa kasih-Nya, kita tidak akan pernah ada sebagai orang-orang percaya. Tapi oleh karena kasih Kristus, kita ada sebagai orang percaya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diampuni, yang dikuduskan. Dan kita mempunyai pengharapan yang sangat luar biasa, yaitu hidup kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa atas kami. Kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami diampuni, kami dikuduskan, kami diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang terus-menerus mendapatkan nutrisi-nutrisi kehidupan, nutrisi-nutrisi rohani yang murni, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, memiliki keserupaan dengan Kristus. Sehingga wajah kami yang lama, keberadaan kami yang lama, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, terkubur dalam-dalam. Yang ada pada kami keserupaan dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu terus berkelanjutan. Penyertaan-Mu akan sempurna. Pemeliharaanmu luar biasa atas kami. Ajari terus kami bersyukur, ajari terus kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami tidak berhenti mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Dan firman-Mu sudah kami dengar. Dan biarlah firman-Mu melekat di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang terus senang dengan berkomunitas sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi kelompok kami, mengasihi anggota-anggota gereja
yang lain sebagai tubuh Kristus. Dan Tuhan, berikan kami keberanian yang luar biasa supaya kami membawa berita Injil, kabar baik kepada setiap orang yang belum percayakan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari penuaian. Banyak orang akan percaya datang kepada Tuhan lewat pemberitaan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat waktu yang baik, yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa beribadah, baik kami beribadah di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Berkat Tuhan tidak kurang atas setiap kami. Dan kami akan diberikan terus kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari mara bahaya apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, biar Tuhan lawat mereka, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka yang mungkin ada di rumah sakit, mereka yang mungkin berada di rumah dalam keadaan perawatan karena penderitaan sakit, kami percaya Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Ada sukacita karena mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka yang kekurangan, Tuhan memberkati dan pakai kami untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua masalah kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kami bisa menang atas setiap problem, masalah yang terjadi. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kerinduan kami Indonesia dilawat oleh Tuhan. Ada kebangunan rohani di mana-mana tempat yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia. Banyak orang yang berdiam-diam datang kepada Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati pemerintah, berkati presiden, pejabat tinggi di pusat sampai di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah, penyertaan Tuhan yang sempurna, wajah Tuhan yang akan terus memandang kehidupan saudara, terarah kepada saudara sebagai kekasih-kekasihnya, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Salam buat saudara-saudara yang di rumah. Ya, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, shalom semuanya. Dalam kesempatan